Teman-teman, aku hari ini mau baking nih. Hari ini topiknya mau buat chiffon. Chiffon ini kue sepanjang masa, favorit semua orang, apalagi buat teman ngeteh maupun ngopi. Bahan-bahannya ini chiffon coklat ya. Kalian bisa ganti menjadi chiffon pandan ataupun chiffon lainnya. Bahannya yang utama ada 7 butir. Ini telur utuh. Nanti kita pisahkan yang mana putih dan yang mana kuningnya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, untuk putih telurnya ini dan kuning telurnya ini tidak boleh terkena air sedikit pun, dan harus benar-benar fresh, tidak boleh baru keluar dari kulkas, karena dapat memperhambat pengocokan telurnya, nanti gak bisa stiff bake loh. Ini ada 50 ml. Minyak goreng, kalau kalian mau lebih wangi bisa pakai margarin cair. Ada 20 gram bubuk kakao atau bubuk coklat. Ini usahakan pakai yang bagus biar lebih wangi dan coklatnya itu bagus. Kemudian ini ada susu UHT sebanyak 120 ml. Ini saya menggunakan 1 saset bubuk denkau lalu dilarutkan dengan air. Kalau teman-teman mau lebih coklat, kalian bisa pakai susu SKM dicampur dengan susu ini, susu putih, ataupun langsung susu UHT yang rasa coklat, sama-sama 120 ml. Tapi kalau mau ganti jadi santan juga boleh, tapi santan cair ya, jangan terlalu kental. Kemudian ada 150 gram gula pasir. Ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau kalian suka manis bisa ditambah, dan kalau nggak terlalu suka manis bisa dikurang. Tapi bagi saya ini udah pas. Kemudian ada 200 gram tepung terigu segitiga biru. Ini kalian pakainya segitiga biru ya. Kalau bisa pakai kunci biru juga biar teksturnya lebih ringan. Dan ini bahan-bahannya. Sekarang kita bakal pisahkan dulu kuning telur dan putih telurnya. Sementara itu gula pasirnya kita sisihkan juga, karena ini nanti akan membantu pengocokan putih telurnya. Ini kemudian kita bakal sediakan 2 baskom yang berbeda. Ini baskomnya wajib kering ya, tidak boleh ada air ataupun lemak-lemak yang menempel seperti margarin atau mentega atau minyak, karena nanti nggak bisa jadi. Ini yang baskom lebih besar untuk putih telur, sedangkan baskom yang lebih kecil untuk kuning telur. Nih, sekarang kita bakal pecahin putih telur dan kuning telurnya dengan cara apapun. Kalau kalian punya alatnya itu lebih bagus ya. Jangan ada kuning telur yang masuk sama sekali ya, karena tidak bisa ngembang nanti. Tangan kita juga harus bersih, tidak boleh kena air. Dilap kering dulu. Nah, lakukan sampai habis. Nah, ini udah siap kita pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Sekarang kita bakal olah kuning telurnya dulu, sedangkan putih telurnya kita sisihkan dulu, tapi jangan sampai kena air. Dan untuk putih telurnya nanti kita bakal kocok, karena kalau misalnya putih telur duluan, nanti takutnya udah nggak stabil dan bisa menjadi mencair. Ini ada adonan kuning telurnya. Sekarang kita bakal ayak tepung terigu yang kayak gini, tepung terigu segitiga biru. Diayak itu artinya disaring ya, menggunakan saringan supaya dia lebih halus teksturnya, tidak ada yang bergerindil maupun kasar. Ayak secara perlahan. Ayak seperti ini ya. Jadi fungsi mengayak juga supaya kalau ada kotoran dia nggak langsung masuk. Jadi terayak sampai halus gitu. Kalian bisa langsung diaduk ya. Nah, ini udah selesai diayak. Kemudian kita bakal ayak lagi yang bubuk kakao. Di sini saya menggunakan merek Tulip. Merek yang bagus itu merek Tulip dan Burgundy ya. Kita bakal ayak secara perlahan. Tuh masih banyak yang bergerindil. Kalau biasanya ada yang bergerindil gini, jangan langsung dibuang ya, tapi diratakan menggunakan sendok terlebih dahulu. Sampai ada benar-benar yang tidak bisa terayak, baru itu dibuang. Nih, jadi lebih halus.
Sekarang kita bakal ayak dan aduk. Kalau selesai udah diayak, kita aduk menggunakan spatula. Aduk rata ya, tapi jangan terlalu over mix. Asal rata aja. Nah, kalau udah sebagian mulai tercampur, kita masukkan cairannya dari susu UHT. Susu UHT-nya dimasukin semuanya. 120 ml ya totalnya. Dan kita aduk lagi sampai rata. Pakai teknik aduk balik. Kalian bisa pakai mixer juga, tapi mixernya jangan sampai mengembang. Cukup sampai dia itu tercampur rata aja. Kita aduk sampai kayak gini, udah hampir creamy. Ini teksturnya nggak terlalu berat, nggak terlalu kental, dan nggak terlalu cair ya. Kemudian kalau udah kayak gini, kita masukin minyak sayurnya sebanyak 50 ml atau 5 sendok makan. Masukkan semua dan kita aduk sampai rata. Ini tekniknya tuh benar-benar harus diperhatikan, teknik aduk balik, karena aduk minyak ini agak sulit homogennya. Karena biasanya kalau pemula belum tahu cara aduknya, dia bakal kayak gini aja dan mengakibatkan kue menjadi bantat. Jadi wajib sampai dia itu homogen atau menyatu dengan baik. Kalau kalian tadi lihat masih ada yang bergerindil, itu nggak apa-apa ya, karena nanti lama-lama waktu kita ngaduk dia lebih halus teksturnya. Jadi perlu untuk diayak. Diayak aja masih kayak gitu, apalagi kalau misalnya nggak diayak. Diaduk baliknya kayak gini. Nah, kita aduk sampai kayak gini. Waktu kita angkat sudah tidak ada lagi minyak yang mengendap. Itu artinya udah jadi. Sekarang kita sisihkan adonan yang ini. Sekarang kita bakal olah yang adonan putih telurnya dan gula pasir. Kita bakal mixer dengan mixer yang bersih. Pastikan mixer kita itu udah bersih, tidak ada lemak, tidak ada air. Sekarang kita bakal kocok dulu sampai berbusa dengan kecepatan yang paling rendah. Jangan masukin gula dulu biar dia lebih pas gitu stabilisasinya. Nah, kalau udah berbusa gini, kita perlahan-lahan masukin gula pasirnya. Masukin menjadi beberapa step ya, jangan langsung semua, biar dia stabil. Mixer dengan kecepatan yang sedang ke tinggi. Kalau udah lumayan tinggi, sekarang kita masukin lagi step kedua, mixer lagi sampai dia lumayan kental. Kalau udah lumayan mengental tapi belum padat, kita masukin lagi step yang paling terakhir. Kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Waktu kita angkat dia tuh nggak gampang jatuh. Nih, sampai ada mereng gini, segitiga lancip, itu artinya udah siap. Nah, sekarang kita udah ada dua adonan. Yang pertama adonan putih telur dan adonan kuning telur atau coklatnya. Sekarang kita bakal satuin adonannya dengan cara masukkan adonan putih telurnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan kuning telur. Masukkannya sedikit demi sedikit aja, bisa dilihat ya teksturnya tuh creamy yang putih telur.
Nah, kita ambil sedikit demi sedikit dulu. Lalu tinggal kita aduk rata. Nih, kita aduknya itu perlahan-lahan aja, karena adonan putih telur tuh gampang amblas kalau misalnya terlalu cepat. Jadi usahakan jangan pakai mixer, tapi kita aduk manual. Aduk balik. Kalau udah lumayan, hampir tercampur, kita tambahin lagi putih telurnya. Dan tinggal kita aduk rata lagi. Bisa dilihat ya, udah agak pucat warnanya. Itu artinya udah lumayan tercampur. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam ini. Jadi sekarang kebalik. Pindahin adonan kuning telur atau coklatnya ke dalam sini, biar aduknya itu lebih merata. Sekarang kita aduk rata lagi. Hati-hati ya, jangan sampai amblas. Aduk balik kayak gini. Nih hasilnya lumayan banyak kan, dia full gitu. Cuma pakai 7 telur aja. Udah teraduk rata semuanya. Kalau udah, kita udah bisa pindahkan ke dalam loyang. Siapkan loyang bongkar pasang kayak gini. Khusus loyang tulban ya, tapi yang bisa bongkar pasang ini khusus loyang chiffon. Jangan dioles apa-apa, karena tidak boleh dioles apa-apa, karena nanti kita bakal tangkupkan. Khawatirnya nanti bakal langsung meluncur. Sekarang kita bakal masukin ke dalam loyangnya. Adonannya bisa dilihat ya, dia membentuk kayak pita gitu. Itu artinya udah jadi adonannya, nggak terlalu cair, nggak terlalu kental. Masukinnya agak penuh supaya dia bisa mengembang. Nah guys, ini udah jadi ya. Sekarang kita bakal hentak-hentakan. Bisa dilihat ya, ada lubang-lubang udaranya keluar. Nih, kayak gini udah selesai. Ini juga ada lebihan yang mini cup, 2 cup. Sekarang kita bakal panggang. Panaskan oven di suhu 180 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Setelah 10 menit udah dipanaskan, kita bakal panggang di suhu 170 derajat, api atas bawah selama 40 menit atau 50 menit atau sampai matang. Nah guys, setelah 40 sampai 50 menit kalau udah matang, kita angkat. Nah guys, sekarang kita bakal tangkupkan ya, supaya dia itu nggak amblas. Tangkupkan kayak gini sampai loyangnya dingin. Nah teman-teman, ini udah dingin ya loyangnya. Sekarang kita bakal keluarkan, tapi kita sisir dulu samping-samping pinggirannya menggunakan pisau. Nah guys, ini hasilnya ya. Lihat, tinggi banget, dia nggak rusak ya, teksturnya bagus. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you ya udah menonton video aku. Bye-bye. Nah guys, ini aku bakal belah ya teksturnya gimana. Ini pakai cup muffin, jadi harus dibelah. Nih, nyoklat banget teksturnya. Tapi udah dicoba juga.